Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segenap jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku yang mudah-mudahan semuanya selalu berada di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari Rabu sore ini kita bisa menghadiri kajian rutin di Masjid Al-Muhajirin di PT NS. Semoga tempat yang dimana kita duduk ini mendapatkan hujan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi yang pertama, Kitab Sulamut Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Faslun, ini satu pasal. Pasal ini menjelaskan tentang waktu-waktu sholat fardu dan hal-hal yang disebut bersamaan dengan waktu sholat fardu. Sholat merupakan induk dari seluruh ibadah, dan sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman serta sarana munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang muslim melaksanakan ibadah-ibadah yang lain tanpa dia mengerjakan sholat, maka ibadah-ibadahnya tersebut sia-sia ya. Karena induknya ibadah adalah sholat. Jadi kalau tidak sholat, maka ibadah yang lain tertolak. Kalau tidak sholat, ibadah yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi SAW mi'raj ke langit itu menggunakan tangga, menggunakan mi'raj. Ya, kalau mi'rajnya orang-orang yang beriman adalah sholat. Jadi kalau kita ingin mi'raj kepada Allah adalah dengan cara sholat, dengan cara sholat. Dan di dalam sholat kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat ada doa-doa, ada zikir, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir. Di dalam sholat ada membaca Al-Quran. Bahkan di dalam sholat kita dianjurkan memperbanyak baca doa setelah tasyahud akhir atau di dalam sujud yang terakhir ya. Karena sholat adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminal wajibi, maka sebagian dari perkara yang wajib kepada setiap orang yang mukallaf, khamsu sholawatin, adalah 5 sholat fil yaumi wal lailati, di dalam waktu sehari semalam. Jadi kewajiban kita banyak kepada Allah. Ada puasa, ada zakat, ada haji ya. Nah, di antara sebagian hal yang wajib kepada setiap orang yang baligh dan berakal adalah sholat 5 kali, 5 waktu dalam sehari semalam. Ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, khamsu sholawatin katabahunallahu ta'ala ala ibadi. Ada 5 sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban sholat yang lain atas diriku selain sholat yang 5? Kata Nabi SAW, lah, tidak ada. Jadi tidak ada sholat yang wajib selain sholat yang 5. Illa antatawwa, selain daripada sholat yang 5, hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau ingin menambah sholat, ya tambahlah dengan sholat sunnah. Sebagaimana Nabi SAW berkata,
kepada salah seorang sahabat yang memiliki cita-cita yang luhur, ingin bersama dengan Nabi SAW di dalam surga. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, kata Nabi, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Maka kata Nabi, bantulah aku atas dirimu. Jadi kalau kamu ingin bersama denganku di dalam surga, maka jangan hanya mengandalkan doa dariku, kamu harus berusaha. Caranya perbanyak sujud. Nah, perbanyak sujud berarti perbanyak sholat sunnah. Karena kalau sholat fardu itu tidak bisa ditambah-tambah, tidak bisa dikurangi. Begitu saja sudah. Ya, meskipun capek, pulang kerja, sholat maghrib tetap 3 rakaat. Tidak boleh jadi 1 rakaat. Gak boleh, ya Allah, Kau Maha tahu, aku capek ya Allah. Sholat maghrib 1 aja ya Allah. Gak boleh, tetap 3. Secapek-capeknya kita tetap 3 rakaat. Semangat-semangatnya dan serajin-rajinnya kita, ya sholat zuhur harus tetap 4 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Jangan mentang-mentang habis mandi jam 4:30 seger bangun tidur pengen nambah sholat subuh, nggak boleh, tetap 2 rakaat. Jadi nggak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Kalau sholat fardu yang ditambah dan dikurangi adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Ya. Bahkan kalau bisa sehari semalam jangan kurang dari 50 rakaat sholat sunnah, 20 rakaat sholat awabin, 22 rakaat sholat qobliyah ba'diyah. Ada berapa tuh? 42. 8 rakaat sholat duha, 50 rakaat setiap hari kalau bisa. Ya. Sholat awabin 20 rakaat habis sholat maghrib. Kemudian sholat qobliyah ba'diyah 22 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2, setelah isya 2, 22 rakaat. Plus duha 8 rakaat, jumlahnya 50 rakaat. Kira-kira sanggup? Mencret. Ya, udah bisa ngelaksanain yang wajib aja sudah alhamdulillah ya, Masya Allah. Karena di luar sana banyak yang tidak sholat wajib sama sekali. Di dalam hadis lain ya, yang bercerita tentang sholat 5 waktu, Nabi SAW bersabda, faradallahu ala ummati Lailatul Isra'i khumsina sholatan falam azal urajimu wa as'aluhu takhfif hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas umatku. Nah, umat di sini umat dakwah. Jadi semua umat manusia yang hidup di zaman setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai hari kiamat, itu adalah umat dakwah. Semuanya diwajibkan oleh Allah pada malam Lailatul Isra melaksanakan sholat 50 sholat ya. 50 sholat ini waktunya tetap 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi setiap waktu melaksanakannya 10 kali. Totalnya 50 sholat. Jadi bukan 50 waktu, 50 sholat. Waktunya tetap 5, cuma 50 sholat. Lalu cara melaksanakannya hanya 2 rakaat. Jadi zuhur 2 rakaat diulang menjadi 10 kali, asar 2 rakaat diulang 10 kali. Terus begitu juga dengan sampai isya ya. Maghrib juga sama dulunya dulu. Nah, Nabi SAW kemudian tidak berhenti bolak-balik menghadap kepada Allah minta keringanan, minta dispensasi. Akhirnya diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hasil akhirnya adalah 5 sholat dalam 5 waktu. Namun pahalanya tetap sama. Pahala sholat 50 dengan sholat 5 pahalanya sama. Karena 1 kali sholat pahalanya
10 kali sholat. Jadi kalau sholat 5 waktu sama dengan 50 sholat, gitu. Nah, mana sholat yang diwajibkan itu? Az-zuhru, yang pertama adalah sholat zuhur. Kenapa duhur dulu yang dibahas? Tidak subuh, tidak asar, tidak maghrib, tidak isya. Jawabannya adalah karena subuh merupakan sholat yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi SAW. Jadi meskipun sholat itu diwajibkan pada malam Isra Mi'raj, Nabi turun dari langit menjelang subuh, tapi di waktu subuh malam itu Nabi belum melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Karena meskipun perintah sholatnya sudah ada, SK-nya sudah diterima oleh Nabi, tapi cara melaksanakannya belum dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi belum melaksanakan karena Nabi belum tahu bagaimana cara melaksanakannya. Begitu. Ini berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam diriwayatkan Allah perintahkan kepadanya untuk khitan di usia 80 tahun. Allah belum ngasih tahu kepada Nabi Ibrahim di khitannya pakai apa. Nabi Ibrahim tidak panjang pikir dan tidak banyak bicara, dia langsung melaksanakan perintah Allah. Dia ambil alat seadanya, kampak kebetulan yang ada di rumahnya. Maka dengan kampak itu Nabi Ibrahim mengkhitan kemaluannya sendiri. Ini sebagai bukti bahwa Nabi Ibrahim amat sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menanyakan dulu, "Ya Allah, saya harus dihitan. Hitannya pakai apa?" Nabi Ibrahim enggak nanya. Ya, alat yang ada itu yang dipakai. Maka ketika Nabi Ibrahim sakit, jadi setelah dihitan, jadi ada luka bekas hitan itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam munajat kepada Allah, ya, mengadukan kepada Allah rasa sakit yang ia derita setelah dihitan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ibrahim, aku belum ngasih tahu kepadamu dengan alat apa kamu harus hitan, tapi kamu sudah duluan hitan, ya. Resiko tanggung sendiri." Istilahnya begitulah mungkin. Subhanallah. Jadi itulah kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad cerdas dan paham. Ketika Allah perintahkan sholat, lalu Allah belum menjelaskan bagaimana cara sholat, ya Nabi tidak sholat. Kenapa? Karena belum ada caranya, begitu. Sedangkan ibadah itu kan caranya tidak boleh mengada-ngada, harus dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala jikalau terkait dengan sholat atau ibadah yang bersifat ibadah mahdhah, begitu. Nah, kapan waktunya sholat duhur? Nanti kita bahas ba'dal maghrib, insyaallah. Sholat yang pertama adalah sholat zuhur. Wa waktuha, dan waktunya sholat zuhur adalah idza zalatis syamsu, apabila matahari telah tergelincir, telah condong ke barat. Jadi bila mana matahari, ya, sudah condong ke barat, maka itu menandakan waktu zuhur sudah masuk. Idza zalatat asy-syamsu, apabila matahari telah condong ke barat. Kemudian batas akhir daripada waktu zuhur adalah ila masiri zilli kulli syai'in mislah, sampai bayang-bayang sesuatu itu menyamai objeknya. Jadi kalau misalnya tongkat, ya, ini panjangnya 1 meter, saat bayangan tongkat itu
sudah 1 meter juga, ya, maka itu adalah akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur, tapi masih ada. Nah, kalau sudah lebih dikit habis zuhur. Gitu ya. Jadi masuknya waktu zuhur adalah ketika matahari, anggap ini matahari ya, sudah condong ke barat sedikit ya, sampai bayang-bayang suatu benda itu menyamai benda tersebut atau bendanya. Jadi kalau bendanya itu tongkat panjangnya 1 meter, nah saat bayang-bayang itu sudah panjangnya 1 meter juga, nah itu menandakan akhir daripada waktu zuhur. Namun dengan catatan di sini gairi zilil istiwa, selain bayang-bayang istiwa. Istiwa itu adalah saat matahari tepat berada di tengah-tengah langit, ya. Jadi ketika matahari berada di tengah-tengah langit, inilah waktu istiwa. Asy-syamsu fi wasati sama. Matahari tepat di tengah-tengah langit, waktu istiwa. Nah, kalau di waktu istiwa itu ada bayangan, maka bayangan istiwa itu jangan dihitung. Dan bayangan istiwa itu kalau ada ya, berbentuk melingkar, mengelilingi objeknya. Jadi kalau misal tongkat begitu ya, ketika matahari tepat berada di atas atau di tengah-tengah langit begini, seandainya nih di waktu istiwa itu ada bayang-bayang, maka bayang-bayangnya akan mengitari atau mengelilingi objek tersebut, tongkat tersebut. Nah, itu nanti kita lihat. Kalau memang bayang-bayang istiwa itu misalnya 5 cm, nah maka akhir waktu zuhur adalah kalau memang tongkat ini panjangnya 1 meter, yaitu sampai panjang bayang tongkat ini 1 meter 5 cm. Kenapa 1 meter 5 cm? Kan panjang tongkatnya 1 meter, yang 5 cm-nya adalah bayang istiwa. Itu kalau memang ada bayang di waktu istiwa. Karena di sebagian daerah, di sebagian waktu, pada waktu istiwa itu tidak ada bayang-bayang. Nah, kalau memang tidak ada bayang-bayang, selesai berarti. Sesuaikan dengan panjangnya objek. Ya, kalau objek itu berupa tongkat, panjangnya 1 meter, saat bayang-bayang tongkat itu sudah 1 meter, karena memang di waktu istiwa tidak ada bayang-bayang, maka itu adalah waktu akhir daripada zuhur. Begitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat ghairi zillil istiwa, selain bayang-bayang waktu istiwa. Berarti waktu istiwa bayang-bayang tidak dihitung. Dan di waktu istiwa itu kan waktu yang diharamkan sholat, ya. Jadi salah satu waktu yang diharamkan sholat adalah waktu istiwa, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah langit, ya. Itu tidak boleh sholat. Sholat apa yang tidak boleh? Sholat sunnah mutlak, dan sholat sunnah yang sebabnya itu di akhir. Sholat yang sebabnya di akhir, seperti sholat sunnah ihram. Ini kan sebabnya di akhir. Kenapa disunahkan sholat ihram? Karena ingin melaksanakan ihram. Sholat dulu apa ihram dulu? Sholat dulu, ihramnya belakangan. Jadi penyebab sunnahnya sholat sunnah ihram ada di belakang. Nah, setiap sholat sunnah yang sebabnya itu ada di belakang setelah sholat, ini namanya sholat yang sababnya mutaakhir. Itu sama juga, hukumnya tidak boleh dilaksanakan di waktu istiwa, tidak boleh ya. Jadi sholat sunnah ihram tidak boleh di waktu istiwa. Sholat sunnah apalagi yang sebabnya di belakang? Sholat sunnah safar ya, kita mau bepergian kan sholat dulu 2 rakaat. Itu kan pelaksanaannya sebelum safar, sedangkan safar itu adalah sebab disunahkannya sholat safar. Nah, maka sholat sunnah safar pun tidak boleh dilaksanakan di waktu istiwa, tidak boleh. Nah, sholat sunnah apa lagi? Istihara ya. Sholat istihara itu tidak boleh di waktu istiwa, karena sebabnya di akhir. Istihara kan minta petunjuk. Minta petunjuk kan setelah sholat, nah, berarti sebab mutaakhir. Sholat apa lagi? Sholat sunnah hajat itu nggak boleh di waktu istiwa. Nah, kecuali di hari Jumat.
Kalau hari Jumat boleh. Hari Jumat boleh. Kemudian yang kedua di Mekah. Kalau di Mekah itu bebas. Ya, tidak ada waktu yang diharamkan sholat. Setelah asar pun boleh sholat di Mekah itu. Kemudian setelah subuh juga boleh sholat, bebas. Ya, di Mekah dan di hari Jumat. Untuk hari Jumat hanya waktu istiwa saja. Kalau habis asar sama habis subuh tetap sama, tidak dibolehkan, haram ya. Kalau di Mekah itu bebas, ya mau habis asar, mau habis subuh, mau waktu istiwa dihalalkan sholat. Kenapa? Karena sholat di sana itu bandingannya adalah berapa? 100.000 kali sholat di luar kota Mekah, di luar kota Mekah. Nah, Nabi SAW pernah bertanya kepada Jibril. Kata Nabi SAW, hal zalatis syamsu. Jadi ketika di waktu istiwa, ya, di waktu istiwa, apa istiwa tadi? Matahari berada di tengah-tengah langit, ya. Nabi pernah bertanya kepada Jibril. Kata Nabi SAW, wahai Jibril, apakah matahari sudah zawal? Apa zawal tadi? Tergelincir, bergeser ke barat begitu. Apakah matahari sudah bergeser ke barat, sudah condong ke barat? Kata Jibril alaihissalam, la, na'am. La, na'am. Apa itu la? Tidak, belum. Na'am, iya. Apa maksudnya itu? Apakah matahari sudah condong ke barat? Kata Jibril, iya, tidak. Atau tidak, iya. Tidak, berarti tidak tergelincir, belum condong. Iya, berarti sudah condong. Maksudnya apa itu? Nah, jangankan kita, Nabi pun nanya sama Jibril. Kata Nabi SAW, ma makna la na'am? Wahai Jibril, apa maksud dari jawaban la na'am? Tidak, iya. Maksudnya apa? Kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, qata'tu fi falakiha baina qawli la na'am masirah 500 amin. Aku menempuh perjalanan di dalam cakrawala matahari antara ucapanku la, tidak, dan na'am itu sepanjang 500 tahun perjalanan. Jadi antara la dengan na'am itu kalau ditempuh perjalanan, ya, dengan kekuatan malaikat Jibril melewati cakrawala matahari itu membutuhkan waktu berapa? 500 tahun perjalanan. Artinya apa? Maksudnya dari waktu istiwa ke waktu zawal itu sangat singkat. Ya. Kan begini, matahari kan terbit terus naik. Ini kan masih waktu apa nih? Waktu duha, ya. Ketika matahari naik tepat di tengah-tengah langit, ini waktu apa tadi? Istiwa. Sebelumnya adalah waktu duha, setelah istiwa adalah waktu zuhur. Di tengah-tengah itu waktu istiwa. Nah, dari istiwa ke duhur itu sangat sebentar. Sangat sebentar. Hanya ya seperti ucapan Jibril, la, na'am, tidak, iya. Artinya tidak condong ke barat, ya, sudah condong ke barat. Sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Ya, itu kalau yang terjadi di kita di dunia ini. Tapi hakikatnya itu perjalanan 500 tahun sebetulnya. Ya. Cuma di dunia cepat begitu, ya. Hakikatnya 500 tahun perjalanan antara la dan na'am, ya. Antara la dan na'am. Na'am. Lanjut, ya. Wal asru, yang kedua adalah sholat asar. Wa waktuha, dan waktunya sholat asar adalah min ba'di waktu zuhri, dari setelah waktu zuhur. Waktu zuhur tadi sampai kapan? Bayang-bayang suatu benda telah menyamai benda tersebut, itu akhir waktu zuhur. Nah, kalau sudah tambah dikit berarti waktu asar.
Jadi kalau bayang-bayang tongkat itu 1 meter sama dengan panjangnya tongkat. Dan di waktu istiwa tidak ada bayang-bayang misalnya. Tidak ada bayang-bayang. Berarti kalau panjang tongkatnya 1 meter, ketika panjang tongkat itu sudah 1 meter juga, ya. Dan cirinya itu bayang-bayang kemana? Ke timur ya. Bayang-bayang ke timur. Jadi kita lihat bayangannya di timur. Kenapa? Karena kan mataharinya di barat, begitu. Nah, ketika bayang-bayang suatu benda itu sudah menyamai ukuran bendanya dan tambah sedikit, maka waktu asar masuk. Waktu asar itu masuk. Ini kita belajar metode dasar, metode awal, metode inti dan asal ya. Kalau sekarang kan tidak ada yang lihat bayang-bayang kayak begitu, cukup lihat kalender aja udah ya, apa jadwal waktu sholat. Nah, tapi kita harus tahu ya, standar hukum aslinya adalah mengikuti bayangan matahari, berpacu pada bayangan matahari. Dari setelah waktu zuhur ya, waktu asar itu ila maghibi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, waktul asri malam taghrubi syamsu. Waktu asar adalah selama matahari belum terbenam. Dan tolong bedakan antara asar dengan subuh ya, asar dengan subuh. Kalau subuh itu dikatakan waktunya habis jika matahari sudah terbit meskipun sedikit. Asal matahari terbit aja dikit, waktu subuh habis. Enggak mesti matahari itu terbit seluruh bulatannya, lingkarannya. Itu kalau subuh. Beda dengan asar. Kalau asar itu selama lingkaran matahari itu belum terbenam semuanya, maka waktu asar masih ada. Jadi harus terbenam semuanya lingkaran matahari, baru waktu asar itu habis. Ya, begitu. Wal maghribu, yang ketiga adalah sholat maghrib. Wa waktuha min ba'di maghribi syamsi. Waktunya adalah dari setelah terbenamnya matahari. Seluruh lingkaran matahari telah terbenam. Meskipun masih ada sorotnya, masih ada sinar dan pancaran cahaya mataharinya. Misal matahari sudah terbenam, tapi pancarannya masih ada di ufuk baratnya. Itu sudah termasuk maghrib. Asalkan matahari terbenam saja. Ya mungkin untuk di daerah seperti pesisir pantai, kan bisa kelihatan. Apa namanya? Sunlight. Sunlight buat nyuci piring itu mah. Sunset ya. Gitu. Kalau mata terbit namanya apa? Sunrise. Pisang itu sunrise. Ya, sunset dan sunrise. Ya, gitu. Itu untuk di daerah pesisir pantai kelihatan jelas itu saat kapan terbenam dan terbitnya matahari. Atau di daerah dataran ya, rata, tidak ada pegunungan, tidak ada pohon, itu kelihatan juga jelas. Seperti di daerah padang pasir begitu ya. Kalau di kita mah susah. Kenapa ya? Banyak bangunan dan tidak rata tanahnya, daerahnya. Nah, ila maghibi syafaqil ahmari, sampai terbenamnya mega-mega merah. Asy-syafaq itu mega, al-ahmar merah. Ya, ada mega merah, ada mega kuning, ada mega putih. Ya, mega kuning, mega merah, mega putih. Nah, kalau waktu maghrib itu habis apabila mega merah sudah hilang. Wal isya'u, yang keempat sholat isya. Wa waktuha min ba'di waqtil maghribi, dari setelah waktu maghrib. Ya, dari ketika mega-mega merah itu hilang, maka waktu isya masuk. Waktu itu masuk. Sebagaimana kata Nabi SAW, fa idza ghaba syafaqu wajaba sholat. Apabila telah hilang mega-mega merah, maka wajiblah sholat. Sholat apa? Isya. Namun sholat isya, ya, sebagian ulama mengatakan lebih baik diakhirkan sampai hilangnya mega-mega kuning dan mega-mega putih. Jadi asyafaqul abyad dan asyafaqul asfar. Mega kuning dan mega putih kalau sudah hilang, itulah waktu yang paling utama melaksanakan sholat isya. Ya kurang lebih jam 9:30 lah, atau jam 10 paling telat. Itu waktu yang paling utama dalam melaksanakan sholat isya.
Makanya di salah satu pesantren di Jawa ya, kalau tidak salah di Muntilan, pondok pesantren Darussalam ya, yang didirikan oleh Syekh Danhar Gunung Pring Mutu Congol. Itu sampai sekarang kalau tidak salah itu sholat isyanya diakhirkan sampai benar-benar mega-mega itu hilang semuanya. Mega merah hilang, mega kuning dan mega putih ya, itu hilang. Dan itu yang paling utama. Jadi sudah benar-benar gelap untuk sholat isya ya. Nah kalau nggak terbiasa mending nggak usah, malah nanti sholat isyanya sama subuh nanti ketiduran ya. Kalau nggak bisa mending awal waktu aja, nggak apa-apa, aman. Nah kalau di Yaman itu Ramadan seperti itu ya, terutama di Darul Mustafa. Jadi ketika isya masuk itu hanya azan saja. Setelah azan istirahat sekitar 1 jam atau 1 jam setengah, kemudian baca rotib atau istibhada, sakron, Zib Nawawi. Jam 9 baru mulai sholat isya. Itu selama bulan Ramadan ya. Kelas taraweh selesai jam 11, 2 jam. Kalau di kita bubar kayaknya udah pada tidur. Nah, kalau di Tarim itu sholat taraweh jam berapapun ada. Oh yang taraweh jam 2 ada. Jadi nggak bakal ketinggalan jamaah ya, bisa menyesuaikan dengan kesibukan kita. Di Yaman ya, di Tarim. Jadi kalau misalnya sip berapa? Sip 2 ya bisa ketemu taraweh jamaah. Sip 3 juga sama. Tapi tarawehnya di sana Tarim di Yaman. Nah, sampai ila tulu'il fajri shadiq, sampai terbitnya fajar shadiq, sampai terbitnya fajar shadiq. Nabi SAW bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, laisa fi naumi tafrid wa innama tafritu ala man lam yusalli sholata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Di dalam tidur itu tidak ada kelalaian, tidak ada kecerobohan. Kecerobohan itu adalah orang yang tidak melaksanakan sholat hingga datang waktu sholat yang lain. Jadi kalau kitanya sudah sholat, lalu di waktu sholat berikutnya kita bangun, ya setelah sholat kita tidur, datang waktu berikutnya kita bangun, itu bukan kelalaian. Bukan kelalaian. Habis sholat isya tidur, bangun subuh, bukan kelalaian. Yang lalai itu apa? Belum sholat isya sudah tidur, bangun-bangun subuh, itu namanya lalai. Afrid, ceroboh ya. Jadi kalau kita habis sholat isya tidur, bangun-bangun subuh, itu bukan kecerobohan ya. Enggak pernah tahajud bukan kecerobohan ya, hanya mungkin dia meninggalkan keutamaan saja begitu. Tapi kan Nabi sudah memberikan kepada kita bonus ya, bahwa siapa orang yang sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka ia sama seperti bangun sepanjang malam melaksanakan sholat kepada Allah. Enggak pernah tahajud semalam, tidak pernah tahajud, tidak witir, tidak hajat, tidak tasbih, tidak sama sekali. Bangun subuh, tidur setelah isya. Saban malam seperti itu. Tapi isyanya jamaah, subuhnya jamaah, itu sama dengan mendapat pahala sholat sunnah sepanjang malam. Alhamdulillah, cocok nih, cocok ini ya. Udah tidur aja deh. Ya, tapi beda dengan yang benar-benar tahajud, beda. Ya, beda. Ya, seperti orang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu kan sama pahala dengan membaca satu Al-Quran. Tapi kan tentu beda dengan yang membaca Quran 30 juz. Itu aja perbandingannya begitu. Ya. Tapi ya lumayan daripada tidak. Maka jangan sampai ketinggalan isya dan subuh berjamaah. Ya, sesibuk-sibuknya isya subuh sempetin jamaah. Misalnya maghrib kadang nggak sempat jamaah, duhur kadang asar nggak sempat jamaah. Tapi kalau isya dan subuh usahakan jangan pernah meninggalkan itu. Ya, sayang sekali. Nah, fajar shadiq ya. Jadi fajar shadiq itu fajar yang terbit di ufuk timur, yang cahayanya itu menyebar. Ya. Sebab ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu ya fajar cahaya yang bersinar di ufuk timur tapi cahaya memanjang ke atas. Nah, bedanya lagi kalau fajar shadiq itu ya akan diiringi dengan terbitnya matahari. Beda dengan fajar kadzib, itu diiringi dengan gelap.
setelah perang gelap lagi. Itu fajar kadzib. Namanya juga kadzib, bohong. Karena itu adalah budaya syaitan, ingin menipu umat Nabi Muhammad SAW supaya mengira sudah subuh, ternyata belum subuhnya, salat subuh sebelum waktunya. Nah, itu kan bahaya ya. Jadi kalau waktu Isya itu sampai terbitnya fajar shodiq. Ketika fajar shodiq terbit, waktu Isya habis, datanglah waktu subuh. Maka yang kelima adalah was subuh, sholat subuh, wa waktuha min ba'di waktu Isya, dari setelah waktu Isya, yaitu ketika terbit fajar shodiq, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, waktu sholat subhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu, waktu sholat subuh adalah dari terbitnya fajar shodiq sampai sebelum terbitnya matahari ya. Cuma nanti sebagaimana pernah kita sampaikan dulu ya di awal-awal kajian fikih sebelum kitab ini, bahwa waktu sholat itu kan ada waktu fadilah ya, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu makruh, ada waktu haram, ada waktu uzur, ada waktu darurat, jumlahnya 7. Jadi waktu sholat awal sampai keluar, dari masuk sampai habis itu ada yang 6, ada yang 7 pembagiannya. Nanti lebih lengkap kita lanjutkan dalam kajian minggu yang akan datang insyaallah ya. Jadi sudah kita ketahui awal dan akhirnya, masuk dan keluarnya, tinggal kita bagi nih. Dari awal sampai habis itu ada yang 7 pembagiannya. Jadi ada yang waktu fadilah, ada yang waktu ikhtiar, ada yang jawaz bila karohah, ada jawaz bil karohah, ada waktu haram, ada waktu uzur, ada waktu darurat, gitu. Ada yang cuma punya 5 saja, ya. Misalnya fadilah, ikhtiar, jawaz, makruh, haram, ya. Ada yang punya 6 saja. Nanti kita bagi insyaallah dalam kajian minggu yang akan datang terkait masalah pembagian waktu sholat yang dari masuk sampai keluar itu. Ya, biar kita tidak ceroboh ya di dalam melaksanakan sholat. Takutnya begini, waktunya masih panjang ini, nanti ajalah. Takutnya begitu. Nah, kalau kita sudah membagi, kita sudah tahu, nanti ada pertimbangan ya. Sayang amat kalau sampai ditunda, tidak dilaksanakan di awal waktu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut materi yang kedua ya. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada pertanyaan dulu ya. Kita sempatkan jawab pertanyaan dulu. Subhanallah, ini yang nanya niat benar ini ya. Diketik ya. Subhanallah. Baik, ya, kita baca dulu yang ini ya. Gosok kalau niatnya tidak ingin memiliki, itu hukumnya gimana? Haram. Haram tetap ya. Jadi meskipun tidak niat ingin memiliki, ya tetap haram. Ya, tetap haram. Seperti kita menduduki motor orang, itu kan gosok itu. Karena kan menguasai milik orang lain, ya kan? Tanpa izin yang punya motor. Ini haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh ya. Jadi meskipun tidak ada niat ingin memiliki, tetap hukumnya haram. Baik, di sini pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya. Yang pertama, bagaimana hukumnya berwudu menggunakan air yang sudah tercampur dengan oli mesin pompa air karena ada kebocoran pada mesin pompanya, dan air tersebut telah digunakan untuk berwudu. Baik, mesin pompa air itu kan berada di tempat jalannya air, ya, disebut dengan mamar, tempat lewatnya air. Di antara hal yang meskipun merubah salah satu daripada sifat air, tapi air tersebut masih tergolong suci dan mensucikan, adalah jika air tersebut bercampur dengan benda yang suci yang berada di tempat aliran air tersebut atau di tempat diamnya air tersebut. Mesin pompa air itu kan ya dilalui oleh air,
Mau tidak mau air harus lewat itu. Nah, ketika bercampur dengan oli misalnya, berubah salah satu sifatnya. Oli itu kan suci. Suci apa najis? Suci ya. Kenapa? Karena bahannya kan suci, minyak bumi itu kan. Bercampur dengan air, kemudian merubah salah satu sifat air. Terutama yang berubah apanya? Warnanya, rasanya, semuanya berarti. Rasanya, warnanya, baunya berubah. Tapi kan ini disebabkan oleh sesuatu yang berada di saluran air, tempat lewatnya air. Tidak bisa dipisahkan itu. Termasuk karat juga yang ada di pipa besi itu ya. Sehingga air yang kalau itu kuning, itu hukumnya tetap suci dan mensucikan. Kenapa? Karena bercampur dengan benda yang suci, lalu merubah salah satu sifat air. Tapi benda yang merubah sifat air itu adalah benda yang ada di tempat aliran air, termasuk benda yang ada di tempat diamnya air. Ini pun meskipun merubah air, tidak menyebabkan air tersebut suci, tidak mensucikan, tetap suci dan mensucikan. Contohnya apa? Lumut ya, air ya di dalam kolam atau di dalam bak atau di dalam toren itu kalau lama tidak dikuras kan berlumut pinggirannya itu. Airnya berubah tuh gara-gara bercampur dengan lumut. Lumut itu kan ada di tempat diamnya air ya, sehingga sulit dipisahkan antara lumut dengan air. Maka hukumnya tetap boleh dipakai bersuci. Jelas? Jelas tidak? Ya begitu. Lain hanya kalau kecampur oli motor, lain lagi ini ya. Kecampur oli motor ya, habis ganti oli, olinya masuk ke dalam air. Nah itu merubah sifat air dan hukumnya suci tidak mensucikan. Kalau ini suci mensucikan. Kenapa? Karena oli mesin pompa air. Nah gitu. Berarti kan ada di tempat saluran air, dilalui terus oleh air. Itu hukumnya tidak apa-apa. Yang kedua, sahkah berwudu menggunakan air yang kondisinya agak keruh karena sumber air masih dalam proses kuras karena telah dipengantin pompa air? Boleh ya, asalkan memang itu air aslinya memiliki watak dan tabiat keruh seperti itu, boleh ya, asalkan memang itu adalah air yang dengan tabiat aslinya, bukan terkontaminasi oleh sesuatu yang lain yang tidak dimaafkan. Jelas? Boleh ya, tidak apa-apa, boleh. Misalnya air asin bawaannya, itu nggak apa-apa. Atau airnya keruh bawaannya, memang airnya keruh bawaannya, itu nggak apa-apa. Sebagian daerah airnya keruh, itu nggak apa-apa. Sebagian daerah air sumurnya asin, itu nggak apa-apa. Kenapa? Asli bawaannya, min aslil khilqah, dari asal kejadiannya begitu. Jadi nggak apa-apa ya. Pertanyaan di sini hukumnya boleh menggunakan air tersebut untuk mandi besar atau mandi ibadah wajib atau sunnah, termasuk juga berwudu, hukumnya sah ya, suci dan mensucikan.